Waladdallin. Nah, ini yang sering keliru. Di sini terdapat hukum bacaan mad. Jadi mad mana? Nah, ini ya, ada alis. Nah, mad ini masuknya dalam kategori mad lazim. Musaqqal kalimi. Kenapa mustaqqal? Karena tandanya adalah alis. Tanda alis itu, tanda mat ini bertemu dengan tasydid sesudahnya. Ya, bertemu dengan tasydid sesudahnya. Jadi cara membacanya dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Ini panjang yang paling sempurna, yaitu mad lazim. Jadi harus wajib dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di El-Ghifari Channel. Kali ini kita akan membahas dan mengurai secara detail hukum tajwid yang terkandung dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 ini. Baik itu dari sisi makharijul huruf, sifatul huruf, dan hukum tajwidnya. Di mana ayat ini berbunyi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, biasanya kekeliruan yang sering terjadi seperti ini, teman-teman. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atau seperti ini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira perbedaannya apa sih di bacaan yang pertama saya baca dibandingkan dengan bacaan yang keliru? Nah, baik, kita bahas secara detail satu persatu. Yang pertama yaitu pada huruf ghainnya. Pada huruf ghain. Nah, kesalahan yang sering terjadi itu biasanya dengan ghairil maghdubi. Nah, seperti itu biasanya. Nah, kita bahas dari sisi makharijul hurufnya terlebih dahulu. Makharijul huruf ghain itu makhrajnya letaknya pada adnal halqi atau ujung tenggorokan. Ini letaknya dari huruf ghain bersamaan dengan huruf kha. Jadi ghain dan kha itu letaknya sama. Ya. Nah, bagaimana dengan sifatnya? Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Sifat dari ghain itu yang pertama, dia memiliki sifat jahr. Nah, jahr itu nafas tertahan. Ya. Namun ini yang paling sering keliru, yaitu dia memiliki sifat rokhawah. Rokhawah itu suara ngalir. Kekeliruannya apa? Ini, teman-teman. Biasanya kita tidak mengalirkan suaranya. Ditahan biasanya, maghdubi. Nah, seperti itu. Jadi dua-duanya tertahan, padahal di sini sifatnya rokhawah, suaranya ngalir. Kalau ngalir seperti apa? Maghdubi. Nafasnya tidak mengalir, tidak ada hembusan nafas yang keluar, namun suaranya yang ngalir. Maghdubi. Seperti itu. Jadi kurang tepat jika kita mengucapkan dengan maghdubi, seperti itu. Jadi seolah-olah kayak mantul gitu. Itu kurang tepat. Kemudian yang kedua yaitu pada huruf dhad. Huruf dhad itu makhrajnya, letaknya yaitu bertemunya bagian sisi lidah dengan langit atas. Nah, ini teman-teman. Nah, biasanya kekeliruannya dia
tertukar dengan huruf dal. Huruf dal yang tidak ada titiknya ya, huruf dal. Nah, sedangkan huruf dal itu letaknya yaitu dengan ujung lidah, dengan gusi atau pangkal gigi seri atas. Jadi makhrajnya berbeda teman-teman. Jadi hati-hati. Biasanya maudubi. Di sini maudubi. Nah, ini yang keliru. Harusnya memakai sisi lidah bukan ujung lidah. Nah, teman-teman cobain. Teman-teman pakai dal atau pakai dada. Nah, bedanya di sini ujung lidah dengan sisi lidahnya. Itu yang perlu diperhatikan. Memang huruf dad ini merupakan huruf yang paling sulit untuk kita pelajari. Namun insya Allah bisa kalau misalkan terus kita coba. Seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya yaitu pada kata alaihim wala. Nah, keliruannya yang sering terjadi di sini ditahan atau didengungkan. Nah, ini kurang tepat. Jadi tidak boleh teman-teman. Kenapa tidak boleh? Ini secara hukum tajwid disebut dengan idhar syafawi. Kenapa idhar syafawi? Yaitu ketika ada mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Ya. Di sini mim sukun bertemu dengan waw, maka termasuk dalam idhar syafawi. Bagaimana cara membacanya? Yaitu mim sukunnya dibaca jelas. Alaihim wala. Nah, tidak boleh ditahan. Alaihim wala. Nah, seperti itu tidak boleh. Jadi harus dibaca jelas, tidak boleh ditahan, tidak boleh didengungkan. Kemudian selanjutnya yaitu pada huruf dhad. Nah, salah satu ciri dari huruf dhad, sifat yang tidak dimiliki oleh huruf yang lain yaitu istitolah. Istitolah itu memanjangkan makhraj saat mengucapkan hurufnya. Jadi tidak boleh langsung waladdo. Nah, itu kurang tepat. Tapi waladdo. Nah, seperti itu. Jadi diistitolahkan terlebih dahulu gitu. Jadi jangan langsung dimasukkan. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang terakhir yaitu waladdallin. Nah, ini yang sering keliru. Di sini terdapat hukum bacaan mad. Jadi mad mana? Nah, ini ya, ada alis. Nah, mad ini masuknya dalam kategori mad lazim. Musaqqal kalimi. Kenapa mustaqqal? Karena tandanya adalah alis. Tanda alis itu, tanda mad ini bertemu dengan tasydid sesudahnya. Ya, bertemu dengan tasydid sesudahnya. Jadi cara membacanya dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Ini panjang yang paling sempurna yaitu mad lazim. Jadi harus wajib dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif. Kemudian ditasydidkan ke lamnya waladdall. Nah, lamnya ini ketika ada tasydid, tasydidnya itu ditekan, ya, ditekan membacanya. Waladdallin. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi secara keseluruhan yang perlu kita perhatikan yaitu pada huruf ghain, pada kata ghairil maghdubi. Ghairil ini maghdubi. Nah, kemudian huruf dhad, ya, huruf dhad
Itu yang perlu kita perhatikan. Dhad bukan menggunakan dal tapi dhad. Kemudian alaihim, wa mim sukunnya ini tidak boleh ditahan. Walau dha-nya diistitolahkan terlebih dahulu. Walau, nah seperti itu. Kemudian bolin, mat lazim dibaca panjang 6 harokat. Jadi harus sempurna panjangnya 6 harokat atau 3 alif. Demikian teman-teman pembahasan mengenai surah Al-Fatihah ayat yang terakhir ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menambah pengetahuan mengenai hukum-hukum tajwid, baik sisi dari makharijul huruf, sifatul huruf, dan hukum tajwidnya. Jika menurut antum video ini bermanfaat, silahkan share, subscribe, dan like video ini, dan komen jika menurut antum ada sesuatu yang ingin kita bahas di video selanjutnya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.